Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan media pertumbuhan bakteri. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share. Jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Media merupakan suatu bahan yang terdiri campuran zat-zat hara ataupun nutrien yang digunakan untuk pembiakan mikroba. Dalam hal ini, media terdapat bermacam-macam yang dapat digunakan untuk isolasi, perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis dan perhitungan jumlah mikroba, maupun untuk transport spesimen dari suatu tempat ke tempat pemeriksaan mikrobiologi. Adapun fungsi dari media sendiri, yaitu yang pertama sebagai sarana pertumbuhan mikroorganisme dan juga untuk memperbanyak mikroorganisme, mengetahui sifat fisiologis mikroorganisme dan menghitung jumlah sel dari mikroorganisme tersebut. Adapun syarat-syarat dalam pembuatan medium, yang pertama harus steril, di mana kalau kita tidak steril nanti itu masih akan mengganggu proses pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. Yang kedua yaitu memenuhi nutrisi mikroorganisme sehingga nanti mikroorganisme yang diisolasi atau ditanam pada medium tersebut nanti akan bisa tumbuh. Yang ketiga yaitu tidak mengandung zat penghambat atau inhibitor bagi mikroorganisme tersebut dan memiliki komponen-komponen yang dapat meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme sebenarnya kayak pH, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Adapun beberapa jenis media yang saat ini dipakai untuk pertumbuhan mikroorganisme, yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya, yaitu berupa cair, semi solid, padat. Sedangkan berdasarkan susunan nanti dibagi menjadi alami, sintesis, dan semi sintesis. Kalau berdasarkan sifatnya, media dibagi menjadi umum, pengkaya, selektif, diferensiasi, penguji, dan perhitungan. Oke, yang pertama yaitu terkait dengan jenis media berupa berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu media cair. Media cair atau yang kita kenalnya sebagai broth yaitu merupakan media pertumbuhan mikroorganisme yang seluruhnya berupa cairan dan tidak mengandung bahan pemadat seperti agar-agar ataupun gelatin. Media cair ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembiakan bakteri, fermentasi, dan melakukan uji, serta juga sebagai media transport. Contoh dari media cair ini seperti hanya kayak NP atau broth, kemudian pepton, glucoside extract atau PGY, ataupun malt extract broth dan tryptase soy broth atau TSP. Sedangkan jenis media yang kedua yaitu media padat atau solid media adalah merupakan media pertumbuhan mikroorganisme yang mengandung zat pemadat sebenarnya agar-agar, gelatin atau misal silika sebanyak 50 gram sehingga menjadi padat setelah didinginkan. Media ini digunakan untuk pertumbuhan dan mengisolasi koloni mikroba pada pertumbuhan media. Contoh dari media padat yaitu berupa nutrien agar atau NA, kemudian ada plate corn agar atau PCA atau potato destroy agar atau PDA. Sedangkan jenis yang ketiga yaitu media semi padat. Media semi padat ini adalah merupakan media pertumbuhan mikroba yang mengandung agar dengan jumlah setengah dari jumlah seharusnya. Kalau pada media padat tadi 15 gram, maka media semi padat adalah menggunakan separuh dari media padat tersebut yaitu jumlah 7 atau 8 gram. Sehingga kita bisa melihat konsistensinya berada di antara media padat dan cair sehingga nanti terlihat seperti jelly ataupun kenyal. Media semi padat ini sering digunakan untuk melihat pergerakan mikroba dan untuk pertumbuhan mikroba yang membutuhkan banyak air atau hidup secara anaerobik. Ini ada beberapa contoh berdasarkan bentuk media yaitu ada Mekon K ini sebagai media padat, kemudian ada media BAP, kemudian Simon, ada TSIA ini sebagai media padat, kemudian ada SIM
Kemudian ada ya untuk tes invik ya, ini biasanya menggunakan media semi padat atau media cair. Kemudian jenis media yang kedua yaitu berdasarkan susunannya dibagi menjadi alami, sintesis, dan semi sintesis. Medium alami atau non-sintesis atau kompleks merupakan medium yang komposisi dan takarannya tidak diketahui secara pasti. Biasanya mikroorganisme juga bisa tumbuh pada bahan makanan ini, ya, sehingga nanti ya pada medium alami nanti banyak mengandung ekstrak tanaman atau hewan yang merupakan sumber amino, gula, vitamin, dan mineral. Contoh dari media alami ya, yaitu berupa media yang berasal dari daging ya atau ekstrak daging, kemudian pepton, ragi maupun kaldu daging. Sedangkan medium semisintetik ya yaitu berupa medium sebagian komposisi dan takarannya sudah diketahui secara pasti. Ya. Contoh dari media semisintetik ini adalah berupa medium agar yang kandungannya utama adalah berupa ekstrak daging sapi. Dan contoh lainnya berupa PD atau potato dextrose agar, ini mengandung keaslinya yaitu berupa ekstrak kentang. Bentuk yang ketiga yaitu medium sintetik ya, yaitu semua komposisi penyusunnya sudah diketahui dengan pasti ya, sehingga nanti medium sintetik adalah sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contoh dari medium sintetik berupa pepton glucose yeast extract atau PGY ya, merupakan media sintesis karena terbuat dari bahan kimia murni dengan konsentrasi yang terukur dan dilarutkan dalam air murni. Ya, ini adalah beberapa contoh media berdasarkan susunan medianya, yaitu ekstraktologi ini sebagai media alami ya atau media kompleks, kemudian nutrien agar ini sebagai media semi alami ya atau semi sintetik. Kemudian sifat berikutnya, jenis bentuk media berikutnya yaitu berdasarkan sifat media ya. Ini bagi menjadi umum, pengaya, selektif, diferensiasi, penguji, dan perhitungan. Oke, yang pertama yaitu media basal atau media universal ya. Ini biasanya digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan biakan satu atau lebih kelompok mikroba secara umum. Biasanya media umum atau universal nanti ya, ini bisa ditumbuhi oleh berbagai jenis mikroba ataupun jamur. Contoh dari media basal atau media umum yaitu berupa nutrien agar atau broad agar plate. Jenis yang kedua yaitu media pengaya ya, yaitu bisa digunakan untuk maksud memberikan kesempatan terhadap suatu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jenis atau kelompok lainnya yang sama-sama berada dalam satu bahan Biasa media pengaya ini adalah digunakan untuk ya mikroba-mikroba yang dia pertumbuhannya sulit ya, sehingga nanti dia harus dikayakan dulu ataupun dipindah dulu media pengaya sehingga nanti baru dipindah ke media selektifnya atau media basalnya. Contoh dari media pengaya itu ada CA atau coklat agar dan ada TB atau triglyceride broad. Jenis yang ketiga yaitu media selektif ya. Biasanya media ini hanya dapat ditumbuhi oleh satu atau lebih jenis mikroba tertentu, tetapi akan menghambat atau mematikan suatu jenis lainnya. Biasanya media selektif ini nanti digunakan untuk menyeleksi ya, beberapa mikroba yang hanya bisa tumbuh pada media tersebut. Contoh dari media selektif yaitu berupa media Salmonella Shigella atau yang disebut dengan SSA, kemudian Metcon K agar ya, ini biasanya untuk gram negatif ya. Ini biasanya untuk pertumbuhan E. coli. Jadi ini beberapa contoh media selektif. Ini adalah media SSA di mana dia nanti bisa ditumbuhi oleh Shigella ya dan Salmonella.
Kemudian jenis yang berikutnya yaitu media diferensial, ya. Media ini digunakan untuk membedakan bentuk dan karakter koloni bakteri yang tumbuh. Beberapa bakteri dapat tumbuh di dalam media ini, tetapi hanya beberapa jenis saja yang mempunyai penampilan pertumbuhan yang khas. Media ini berguna untuk isolasi dan identifikasi bakteri. Contoh dari media diferensial yaitu berupa EMB atau Eosin Methylene Blue. Ini biasanya untuk pertumbuhan dari Escherichia coli, di mana kalau E. coli nanti Escherichia coli nanti ditumbuhkan pada media EMB, nanti akan membentuk warna metalik sin. Ya, ini adalah beberapa contoh. Selain ada EMB juga ada namanya Meconium, ya, di mana Meconium nanti ini bisa ditumbuhi oleh Escherichia coli, kemudian Enterobacter, kemudian ada Proteus, ada Salmonella dan ada Staphylococcus, ya, di mana dalam media Meconium nanti ini kalau dia nanti si bakteri nanti dia bisa memfermentasikan nanti Agarana pink, kalau tidak nanti tidak ada fermentasi laktosa, dia nanti akan tetap berwarna kuning. Yaitu media penguji, ya. Ini biasanya media digunakan untuk pengujian senyawa atau benda tertentu dengan bantuan mikroba. Media ini biasanya mengandung senyawa dasar untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba, juga ditambahkan sejumlah senyawa tertentu yang akan diuji. Contoh dari media adalah berupa media untuk pengujian vitamin, asam amino, antibiotika, residu pestisida. Ya. Contoh dari media penguji sebenarnya kayak MHA atau Muller-Hinton agar ini biasanya untuk digunakan sebagai media pengujian antibiotik. Jenis yang berikutnya yaitu media perhitungan. Ya, ini digunakan untuk menghitung jumlah mikroba pada suatu bahan, di mana media ini nanti dapat berbentuk berbentuk media umum, media selektif, media diferensiasi atau media penguji. Contoh dari media penghitungan ini contohnya yaitu plate count agar atau PCA atau TSA, dan ada juga nanti menggunakan NA. Ya, ini adalah beberapa contoh, ya, dari media perhitungan. Contohnya itu berupa media PCA atau plate count agar, ya, di mana media ini nanti ini bisa ditumbuhi oleh semua jenis bakteri maupun jamur. Berikutnya yang terkait dengan media untuk isolasi bakteri, ya. Jadi ada beberapa media yang khusus digunakan untuk isolasi bakteri. Contohnya di sini ada BAP atau blood agar plate, ya, di mana dia nanti, ya, dia harus tambahkan dengan 5% darah dari domba. Ya. Kemudian ada MSA atau Mandelsat agar, ini biasanya untuk isolasi dari Staphylococcus dan Micrococcus, ya. Kemudian ada Meconium atau Meconium agar, ya. Ini biasanya untuk pertumbuhan dari gram negatif, ya. Kemudian ada IMB, ya, ini untuk gram negatif juga. Kemudian ada MTM, ya, atau Modified Tire Martin agar, ya. Ini biasanya untuk isolasi mikroba yang patogenik. Ini adalah beberapa langkah, ya, dalam pembuatan media. Ya. Ini ada yang biasanya untuk pembiakan, jadi ada yang model port plate, ada yang spread plate. Jadi kalau port plate nanti adalah dalam proses pertumbuhan bakterinya ini dicampur dengan antara media dengan isolat dari bakteri tersebut. Kalau pada media spray plate, ya, yaitu media, ya, di mana dia sudah dibuat sebelumnya, kemudian nanti baru ditambahkan dengan spesimen atau koloni dari bakteri, baru nanti diratakan dengan menggunakan spreader. Ya. Kemudian ini untuk model dari pengenceran media, ya, atau pembuatan media untuk perhitungan jumlah koloni, ya, dimana biasanya nanti,
ya. Dalam proses pembuatannya nanti ya, kita biasanya membuat ada media cair dan ada media padat. Ya, biasanya media cair itu dia untuk pengenceran, sementara padat itu adalah media untuk pertumbuhan. Ya. Demikianlah penjelasan terkait dengan macam-macam media. Sebelum saya akhiri materi ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share. Jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.